Waalaikumsalam. Apa kabar Resti? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Kok tumben? Ini ada tugas wawancara dari dosen Bu. Mata kuliah Psikologi Pendidikan Bu. Psikologi pendidikan. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan? Iya, sesuai dengan jurusan Ibu tamatan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi Ibu ngajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Yang kedua Bu, coba Bu ceritakan pengalaman Ibu pertama kali bertugas Bu Ibu. Ya, pengalaman pertama karena waktu itu Ibu tamat kuliah sekitar bulan Maret, ya selesai ujian skripsi selama bulan Maret 2009, kemudian mengajar di Juli 2009. Jadi jarak usia antara guru dengan siswanya tidak terlalu jauh, sehingga ketika di pembelajaran di kelas itu sering juga dicandain sama siswa-siswinya. Kemudian ada juga di apa ya istilah kalian sekarang di prank ya. Nah, sering juga itu. Tapi karena di perkuliahan kita belajar bagaimana perkembangan siswa, bagaimana psikologi remaja, jadi ibu sebagai guru punya trik juga bagaimana bisa menghadapi siswa-siswi tersebut. Nah, Ini pertanyaan ketiga Bu. ya. Apa motivasi Ibu menjadi guru? Motivasi jadi guru, ibu dari kecil memang udah pengen jadi guru ya Nak, ya, karena menurut ibu guru itu liburnya banyak. Liburnya banyak, kita ketemu dengan anak-anak jadi berasa masih muda selalu gitu. Itu motivasi awal. Ternyata seiring berkembangnya zaman itu sudah ada perubahan, dan yang sekarang motivasi terbesar ibu menjadi seorang guru adalah ingin mendidik mereka menjadi anak yang awalnya tidak punya karakter menjadi anak yang bisa berkarakter. Itu tujuan utama ibu sekarang ini. Empat Bu, berapa rata gaji Ibu per bulan yang didapatkan sebagai guru? Kalau sekarang ibu udah ASN ya Resia. Kalau ASN sekarang ibu menerima gaji 3.200. Kalau dulu ketika masih honor, ketika masih ngajar kalian itu kan masih honorer tuh. Gaji palingan ya 600.000, paling besar itu 800.000 per bulan. Yang kelima, apakah Ibu hanya bekerja sebagai guru atau memiliki kerja sampingan lain? Kalau sekarang dulu aja Reski. Kalau waktu guru honor ya ada sampingan kayak jualan, kayak apa namanya ngajar les juga, ngajar bacaan SD. Kalau sekarang sih memang ngajar aja di sekolah di SMA. Bagaimana cara Ibu untuk mengajarkan siswa atau siswi yang memiliki berbagai macam tingkah laku atau karakter lebih menarik? Ya, itu tadi yang ibu katakan tadi Reski. Kita jadi seorang guru ketika di perkuliahan kita kan dididik nih, ada mata kuliah psikologi remaja, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, nggak tahu. Tapi ketika ibu kuliah itu ada mata pelajaran atau mata kuliah kita yang psikologi remaja, di mana setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, dan kami guru juga memiliki cara yang berbeda untuk menyikapi masing-masingnya. Kalau misalnya siswanya tidak suka diam, ya kami mungkin kasih tugas yang memang dia bergerak semuanya, ya anak-anak yang kinestetik ya gitu istilahnya. Nah kalau dia hanya mendengar saja ya mungkin kita beri dia materi dengan dia bisa mendengar audionya. Kalau dia suka melihat dan mendengar ya bisa juga dari kita menjelaskan, kita tampilkan foto. Jadi memang setiap siswa itu diajarkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap anak itu tugasnya berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah ya ibu pernah cobakan. Jadi sebelum kita ngajar itu kita tes dulu, kita beri beberapa pertanyaan, nanti setelah itu dikumpulkan. Jadi nilai yang paling tinggi nanti itu berarti siswanya berkemampuan tinggi. Nilainya yang sedang nanti yang hanya mencapai KKM ya 78 sampai 80 itu berarti berkemampuan sedang. Nah tugasnya beda lagi. Kalau yang berkemampuan rendah berarti nilainya di bawah KKM. Nah digolongkan dia siswa ke yang berpengetahuan rendah, sehingga nanti pembagian tugas dan materinya juga berbeda-beda. Nah itu teknik yang digunakan sampai sekarang sesuai dengan perubahan kurikulum kita. Metode dan strategi apa yang digunakan saat mengajar? Kalau metode tergantung materinya ya Nak ya. Kalau materinya sastra, ya metodenya itu lebih suka ke langsung mereka mengerjakan. Nah ke problem based learning, kemudian project, dia mengerjakan sebuah project.
sebuah mungkin kita suruh buat puisi, suruh buat drama, langsung mereka terjun. Kalau seandainya kita materinya yang non sastra atau yang kebahasaan, ya itu biasanya discovery, mereka baca dulu, kemudian setelah itu mereka temukan, mereka buat intisari dari yang mereka baca, baru kita bahas bersama. Jadi pada diskusi juga, ada wawancara juga seperti sekarang, kemudian ada yang langsung mengerjakan tugas atau mengerjakan sebuah proyek, kemudian ada juga yang demonstrasi, kita contohkan mereka lakukan. Nah, strategi ya nanti kalau misalkan mereka udah bosan, ya seperti yang pernah Ibu lakukan ke kalian juga dulu, ada ice breakingnya, bermain mereka dulu, baru kita lanjut ke materinya. Pokoknya sesuai dengan situasi siswa lah. Kalau kita ngajarnya siang, berarti kita harus banyak membuat sebuah siswa tersebut nyaman di kelas, berada di kelas, nggak langsung aja materi. Bagaimana pendekatan Ibu pada siswa? Ya, pendekatan kalau tergantung anaknya juga ya. Kalau anaknya ini ceria, ya pendekatannya mudah aja. Kita bawa dia bercanda, ada segala macamnya. Kalau anaknya pendiam, ya kita ikutin. Dia maunya seperti apa. Jadi intinya gini, kita jadi guru, kita memberikan pembelajaran baik itu karakternya atau mata pelajaran kita sendiri itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kalau kita udah masuknya siang, ada tipe anak yang pendiam, ya kita tanya kamu maunya seperti apa gitu. Kalau anaknya yang memang ceria, ya kita bisa lah menyesuaikan dengan bagaimana mereka maunya belajar itu seperti apa. Jadi tidak, walaupun udah direncanakan nih di modul ajar ya, sekarang kalau dulu kan RPP rencanakan, nah udah kita rencanakan, tapi kalau misalkan kita masuknya di jam pelajaran yang sudah rentan, istilahnya pukul 12 ke atas sampai pukul 4, nah itu tidak mungkin bisa kita laksanakan seperti yang sudah kita rencanakan. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang menyesuaikan dengan kondisi siswa kita. Nah itu aja. Apa saja kesulitan Ibu dalam mengajarkan siswa atau siswi? Nah banyak guys ya, kalau dulu tuh makanya dikatakan kalau sekarang jadi guru memang harus kerja keras. Kalau dulu yang memotivasi itu jadi guru karena liburnya banyak gitu kan, kalau sekarang enggak, banyak sekali. Yang pertama kita harus kuasai kurikulumnya. Nah setiap kurikulum itu berbeda. Nah dulu kurikulum 2013 lain lagi, sekarang kurikulum mereka lain lagi. Kemudian ya persiapan bahan ajarnya lah. Nah sesuai dengan anak tadi, kalau kita mau masuk kelasnya anak yang audio visual, berarti kita harus sediakan PowerPoint, sediakan permainan, puisi dan segala macamnya gitu. Kalau anaknya kinestetik lain lagi seperti apa gitu kan. Jadi banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh seorang guru. Modul ajar, mentalnya sendiri sebagai seorang guru, bagaimana dia menguasai materinya, bagaimana dia menguasai psikologi siswanya, bagaimana dia menguasai kelasnya gitu. Banyak sekali yang harus kita sediakan sebagai seorang guru. Bagaimana Ibu mengatasi masalah yang timbul selama proses pembelajaran? Ya, banyak ya Naya, kalau kita di dalam kelas lagi ngajar, ada siswa itu yang dia nggak mau tahu, cuek aja, dia punya HP aja gitu kan. Ada yang anaknya suka bercanda dengan temannya, ada memang anaknya yang serius kan beragam. Ya jadi kalau misalkan ibu lihat ibu lagi asik mengajar, mereka tidak memperhatikan, pertama kita tegur dulu kan. Nah kalau misalkan teguran 1, 2, 3 kita tidak tidak diindahkan, tidak dipedulikan sama mereka, ya mungkin kita panggil dia ke depan, kita panggil, kita tanya, kamu tahu nggak, bisa nggak jelaskan apa yang dijelaskan tadi. Nah jadi semacam shock terapi juga gitu kan, kita kaget-kagetkan dia gitu. Sehingga fokusnya itu tidak terbagi. Jadi kalau kita menjelaskan, dia juga memperhatikan kita. Nah, itu yang sering dilakukan. Kalau enggak, ya SBking lagi, kita ajak dia bermain. Tapi biasanya kalau udah di jam-jam rentan kita SBking, anaknya ini maunya SBking terus sampai selesai. Nah susah pula kita menghentikan. Jadi memang harus pintar-pintar kita cari permainan apa yang akan kita kerjakan atau kita lakukan di dalam kelas. Bagaimana pendapat Ibu tentang manajemen di sekolah ini? Kalau manajemen di sekolah kita sama dengan manajemen di sekolah-sekolah lain atas dasarnya sekolah negeri itu sama turunannya dari Kemdikbud ya. Banyak tuntutan sih sebenarnya guru gitu. Harus sebelum bertemu dengan siswanya seperti apa, kita udah sediakan modul ajarnya. Padahal belum tentu kan modul ajar yang kita sediakan itu akan sesuai dengan siswa kita gitu. Jadi mungkin tujuan dari Menteri bagus,
sekolah itu merdeka, guru diberi kebebasan untuk memberikan materi ajar sesuai dengan kemauan dan kemampuan siswanya masing-masing. Kita bisa milih, ini kan banyak materi nih, kita pilih, oh ini berguna untuk anak saya, ini nggak berguna untuk anak saya. Bisa seperti itu. Kalau dulu kan tidak, apa materi yang muncul dari pusat itu yang harus kita kejarkan, kita ajarkan ke siswa kita, terlepas dari siswa kita paham atau tidak. Kalau sekarang kita bisa pilih, misalnya di kelas 10 ibu mengajarkan anekdot, mengajarkan LHO dan segala macam. Mana yang menurut ibu memang dibutuhkan oleh anak ibu sampai mereka tamat dari SMA, sampai mereka di perguruan tinggi atau mungkin di dunia kerja. Jadi kita bisa pilih materi esensial namanya kan. Tapi di balik itu ada lagi nih naungan dari Kemdikbud yang memang guru itu sebelum, kita ada dokumen KUSP namanya untuk akreditasi sekolah. Sebelum tahun ajaran baru itu semua dokumen udah kekumpul. Jadi kita nggak bisa bayangkan ini nanti pembelajaran kita seperti ini, anak kita seperti ini. Yang tahu bagi kita sebelum tahun ajaran baru semua dokumen itu yang satu bundel besar itu sudah diserahkan ke bagian ibu lupa di dinas pendidikan. Jadi nanti dari hasil dokumen itu baru bisa akreditasi kita bagus. Nah, jadi kalau bagus nilai kita, nanti akreditasi kita juga bagus selain dari yang lain. Jadi memang sebenarnya ada plus minusnya sih. Yang plusnya kita bebas nih mengajarkan apa ke siswa kita yang menurut kita bermanfaat. Yang minusnya itu kita diburu waktu. Dalam menyelesaikan satu dokumen ini harus ada dokumen lain. Belum selesai ini udah datang lagi yang lain gitu. Jadi tidak adanya sinkron antara Kemdikbud dengan dinas pendidikan yang dari pusat ke daerah itu pasti banyak perbedaan. Sehingga kami para guru juga bingung dengan banyaknya manajemen yang harus kita selesaikan. Nah kalau di sekolah kita sendiri, kalau untuk surat menyurat, data-data guru, nah itu semuanya alhamdulillah lengkap di TU. Tapi kalau untuk yang pribadi guru sendiri, yang dibutuhkan guru itu sendiri memang banyak tuntutan dari pusat. Selanjutnya ceritakan pengalaman ibu yang paling berharga selama menjadi guru. Ya, yang paling berharga ada itu ketika bertemu dengan siswa yang di dalam pembelajaran anaknya itu bisa dikatakan bandel, habis itu remedialnya banyak gitu kan. Tapi ternyata setelah tamat anak-anak yang seperti itu yang lebih memperhatikan gurunya. Ibu sangat luar biasa walaupun di dalam pembelajaran dia tidak menonjol dibandingkan teman-temannya, tapi karakternya bagus. Bahagia sebagai seorang guru adalah ketika anaknya sudah tamat sekolah bertemu dengan gurunya di pasar, anaknya ini tidak menghindar. Kan ada juga, ini bertemu nih pergi ke Polres ya, kita bikin SKCK atau misalnya SIM lah. Kita tahu nih anak kita nih, tapi dia pura-pura nggak tahu. Nah itu tipe nggak tahu ya apa memang rata-rata seperti itu atau mungkin hanya dia yang seperti itu. Itu ketika di sekolah dulu anaknya pintar, anaknya rajin, semuanya dapat nilai bagus lah, terus juara terus. Nah setelah di dunia kerja kok kesannya dia pura-pura nggak kenal dengan gurunya. Nah tapi dengan anak yang ini dia sekarang jual ikan nih di pasar ibu. Nah setiap ibu ke pasar ibu dia pasti tarik, dia peluk gitu kan, bu mau ikan bu gitu. Jadi luar biasa ternyata anak-anak yang selama ini kita anggap tidak bagus, tidak pintar, tidak baik, ternyata itu yang sangat menghormati kita setelah dia tamat sekolahnya. Itu sangat luar biasa bagi ibu. Jadi anak-anak setelah itu ibu tidak lagi pernah membedakan atau menganggap ini anak ini nanti dia seperti ini, dia nanti seperti ini, enggak seperti itu lagi. Karena kenyataannya justru anak yang kita anggap sebelah mata, kata anak sebelah mata itulah yang sangat menghargai kita sebagai guru. Nah itu pengalaman paling berkesannya. Ibu, terakhir ya Bu. Ya oke. Apa harapan ibu untuk guru-guru di seluruh Indonesia? Harapan ibu untuk guru-guru seluruh Indonesia pertama sabar. Yang kedua apapun itu kita harus mikir yang kita kerjakan pasti dapat pahala asalkan kita ikhlas mengerjakannya. Kemudian yang ketiga terserahlah mau nanti
anak itu mau mengingat kita di masa yang akan datang atau tidak, yang jelas kita sudah memberikan yang kita punya, ilmu yang kita punya ke mereka, semoga bermanfaat. Nah jadi intinya setiap guru itu punya kekurangan dan kelebihan, apapun itu tetap semangat, tetap berpikiran positif, semoga jadi amal ibadah untuk para guru di Indonesia. Nah itu aja harapannya, nggak muluk-muluk ya, karena kenapa ya dikatakan sabar? Karena banyaknya tuntutan sekarang. Oh kita nggak boleh marahin anak, oh kita perangkatnya harus bagus, oh kita harus ikut guru penggerak, oh kita harus mengisi PMR, oh kita banyak lagi. Nah pokoknya makanya dikatakan sabar karena semua akan selesai dengan perjalanan waktu. Nah itu aja Ti. Ada lagi pertanyaan lainnya? Oke. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya banyak dapat motivasi dari wawancara ini, Bu. Semoga Ibu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam wawancara. Iya, amin. Terima kasih Ati. Dah itu aja kan, Nak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu.